Wajahnya cantik, tidak terlukiskan, namun ada sesuatu yang mengerikan di balik tatapan matanya yang tajam. "Nyi Roro Kidul," bisik Budi dengan suara yang bergetar. Wanita itu tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan sepenggal kisah kiriman dari salah satu subscriber setia kita. Akan tetapi nama kita samarkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Di sebuah desa kecil di tepi pantai selatan Jawa, ada seorang pria, sebut saja namanya Budi, yang hidup di dalam kemiskinan. Meski bekerja keras sebagai nelayan, hasil yang didapatnya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Desa tempatnya tinggal memiliki legenda tentang penguasa laut, Ratu Pantai Selatan, alias Nyi Roro Kidul, yang sering disebut dalam bisikan-bisikan gelap tentang pesugihan, cara cepat memperoleh kekayaan melalui pengorbanan. Namun, Budi tidak pernah benar-benar mempercayai cerita itu, sampai hidupnya semakin tidak tertahankan. Pada suatu malam yang kelam, ketika rasa putus asa menguasainya, seorang teman lama yang penuh misteri alias Rahman datang menemuinya. Rahman dulu ini hanyalah seorang pemuda miskin seperti Budi, tetapi kini dia hidup dengan kemewahan yang mencolok. Rahman bercerita bahwa kekayaannya didapat setelah menjalani sebuah ritual pesugihan di pantai selatan. Dengan suara rendah dan mengintimidasi, dia menawarkan bantuan itu kepada Budi. "Jika kau berani, datanglah ke pantai pada malam purnama. Bawalah sesajen dan bacalah doa ini," kata Rahman sambil menyerahkan sebuah kertas berisi mantra kuno yang tidak bisa dimengerti oleh Budi. "Ratu akan mendatangimu. Dia akan menawarkan apa yang kau inginkan. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar." Budi tidak lagi bisa berpikir jernih. Rasa lapar dan kesulitan hidup telah menumpulkan logikanya. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk melakukan ritual tersebut. Tepat pada malam purnama, Budi berangkat ke pantai dengan membawa sesajen beras kuning, bunga 7 rupa, kemenyan, dan kain putih. Langit malam itu terasa lebih gelap dari sebelumnya. Hanya bulan purnamalah yang menggantung di atas laut yang sangat tenang. Ombak mengalun pelan, seolah menunggu sesuatu. Di bibir pantai, Budi duduk bersila dan mulai mengucapkan mantra yang diberikan oleh Rahman. Suara kemenyan yang terbakar memenuhi udara, membawa aroma yang semakin pekat. Tiba-tiba saja, angin kencang bertiup dari arah laut, membuat ombak bergulung lebih besar. Suara gemuruh air laut itu terdengar seperti jeritan-jeritan yang terpendam di kedalaman. Lalu, dari balik kabut tipis yang muncul di atas laut, sesosok wanita muncul. Dia mengenakan kebaya hijau zamrud yang memancarkan cahaya yang lembut. Rambutnya panjang, hitam legam, berderai diterpa angin. Wajahnya cantik, tidak terlukiskan, namun ada sesuatu yang mengerikan di balik tatapan matanya yang tajam. "Nyi Roro Kidul," bisik Budi dengan suara yang bergetar. Wanita itu tersenyum tipis. "Kau memanggilku, dan aku pun datang." Suaranya lembut, tapi menggema seperti lautan. "Apa yang kau inginkan, manusia?" katanya dengan enggan. Dengan tangan yang gemetar, Budi menjawab, "Saya ingin kaya, Ratu. Saya ingin kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya." Nyi Roro Kidul pun menatapnya dalam-dalam, seolah melihat hingga ke dalam palung jiwanya. "Aku bisa memberimu kekayaan yang tidak terhitung, kehidupan yang mewah, dan segala yang kau inginkan. Tetapi ada satu syarat." Senyum di wajahnya pun berubah dingin. "Setiap tahun kau harus mengorbankan satu orang yang kau cintai. Jika tidak, nyawamu sendirilah yang akan aku bawa ke dalam lautan." Mendengar itu, Budi merasa jantungnya berhenti sejenak. Ia terpaku di tempatnya.
Namun, pikirannya dipenuhi oleh bayangan keluarganya yang hidup di dalam kemiskinan, kelaparan, dan kesengsaraan. Dalam putus asa, Budi mengangguk. Saya setuju. Semenjak malam itulah, hidup Budi berubah drastis. Kekayaan mulai mengalir seperti air. Dia mendapatkan kapal-kapal yang besar, rumah mewah, tanah luas, dan segala yang dia impikan. Orang-orang di desa memandangnya dengan kagum, bahkan iri. Tapi di balik semua itu, Budi menyimpan rahasia yang gelap yang membuatnya terjaga di setiap malam. Dihantui oleh kesepakatan yang telah dia buat dengan penguasa pantai selatan. Tahun pertama, ketika purnama penuh tiba lagi, seorang anak kecil di desanya hilang secara misterius. Desa itu digegerkan. Namun Budi tahu bahwa itu adalah bagian dari pesugihan yang harus dia bayar. Tahun kedua, seorang pria tua yang sangat dekat dengannya ditemukan tewas tenggelam di laut. Setiap kali korban muncul, Budi merasa semakin terjebak di dalam kutukan ini. Dia tahu, cepat atau lambat, orang yang paling dia cintai, istrinya Siti dan anaknya, akan menjadi target berikutnya. Di tahun yang ketiga, tepat di malam purnama, Nyi Roro Kidul muncul di dalam mimpinya. Dia tersenyum, tatapan matanya ini menusuk ke dalam jiwanya. Waktumu hampir habis, Budi. Sudah saatnya kau memberikan korban berikutnya. Budi pun terbangun dengan keringat yang dingin. Hatinya dipenuhi dengan teror. Hari itu, istrinya mulai sakit keras tanpa sebab yang jelas. Budi tahu apa yang sedang terjadi. Setiap malam, Siti terbatuk-batuk keras. Wajahnya pucat, seperti nyawanya dihisap. Budi tidak kuasa melihat penderitaan istrinya itu, tapi dia tidak bisa menghadapinya. Pada malam purnama terakhir, Budi berlari ke pantai, berlutut dan memohon kepada Nyi Roro Kidul itu yang muncul dari lautan dengan senyuman yang licik. Tolong, jangan ambil istriku. Ambillah aku saja sebagai gantinya. Teriak Budi dengan suara yang bergetar. Namun, Nyi Roro Kidul hanya tertawa. Kau telah membuat kesepakatan dan tidak ada yang bisa mengubahnya, katanya. Tiba-tiba saja, ombak besar datang menghantam tubuh Budi. Dia merasa kakinya ditarik ke dalam lautan. Tubuhnya terseret semakin jauh ke dalam laut. Suara angin berdesing di telinganya, disertai tawa Nyi Roro Kidul yang sangat mengerikan. Di saat terakhir sebelum tenggelam, Budi melihat bayangan Nyi Roro Kidul yang pergi menjauh, lenyap bersama ombak. Keesokan harinya, tubuh Budi ditemukan terdampar di pantai, dingin dan kaku. Istrinya Siti yang semula sekarat tiba-tiba sembuh total. Namun, semua orang di desa tahu Budi telah membayar harganya. Kini legenda Budi menjadi cerita yang sangat menakutkan. Diceritakan dari mulut ke mulut sebagai pengingat akan bahaya pesugihan dan kutukan si Ratu Pantai Selatan. Siapapun yang berani melakukan pesugihan itu, hidup mereka tidak akan pernah damai. Karena Nyi Roro Kidul selalu menuntut bayaran, dan itu bisa datang dari siapa saja yang paling dicintai. Bagaimana penggalan cerita yang dialami oleh Budi menurut kalian semua? Semoga dari cerita ini banyak cerita positif yang bisa kita ambil dan dibuang negatifnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat kita lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah lainnya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.